Apa yang pemerintah Indonesia ketahui tentang UFO? Kita akan bahas hal ini bersama saya, Nur Agustinus. Pertanyaan ini jika diajukan hari ini, pasti banyak orang yang skeptis, bahkan mencibir, tahu apa pemerintah kita tentang fenomena UFO ini. Dengan banyaknya gunjang-ganjing politik di sosial media, orang akan ragu tentang kepedulian pemerintah tentang hal ini. Artinya, banyak yang harus diurus oleh pemerintah. Jadi untuk apa mengurusi hal yang tidak ada kejelasannya ini? Mungkin bila pertanyaan ini diajukan di tahun 1980-an, kita akan mendapatkan petunjuk yang lebih menarik untuk bisa dibuat kesimpulan. Saat itu, masalah UFO dibicarakan cukup banyak di majalah-majalah ilmu pengetahuan yang terbit di Indonesia. Sebut saja majalah Mechatronica, Aku Tahu, Science, adalah sebagian majalah sains yang sering dalam edisinya membahas soal UFO. Di samping tentunya ada juga majalah lain seperti Selecta, Hai, Senang, Liberty yang sesekali menampilkan berita tentang penampakan UFO serta pembahasan tentang hal ini oleh penulis-penulis terkenal di masa lalu. Akan tetapi, pembahasan tentang UFO tetap saja dilakukan oleh orang-orang awam. Pihak sains yang berkarya di perguruan tinggi bisa dibilang tidak ada yang tertarik mengintip masalah ini, atau mungkin membahasnya di kalangan terbatas yang saling percaya akan adanya UFO, tetapi tidak pernah secara terbuka membicarakannya di forum-forum ilmiah. Demikian juga pemerintah kita, hampir tak ada kabar beritanya tentang itu. Ya, di masa lalu, orang umumnya mengkaitkan pelaporan fenomena UFO ini ke LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. LAPAN dianggap seperti NASA-nya Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi jujukan referensi tentang UFO saat itu. Memang sangat beralasan, selain institusi ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, di awal pendiriannya dan diketuai oleh Bapak Marsikal Muda TNI Purnawiran J. Salatun almarhum, adalah seorang tokoh yang juga dikenal sebagai Bapak UFO Indonesia. Hal ini tak lepas dari keseriusan beliau meneliti masalah UFO yang kredibel, karena dari militer, angkatan udara, serta karya-karya buku yang sangat penting menjadi referensi tentang UFO di Indonesia. Jika di masa lalu LAPAN diketuai oleh Bapak J. Salatun peduli dengan UFO, sejauh manakah pemerintah Indonesia mengetahui tentang fenomena aneh ini? Apakah pemerintah kita peduli akan fenomena UFO? Saya ingin menyampaikan sebuah fakta kejadian. Pada tahun 1976, Profesor Dr. J. Allen Hynek almarhum, peneliti UFO yang terkenal di Amerika Serikat, datang ke Indonesia atas undangan Menteri Luar Negeri kita waktu itu, yakni Bapak Adam Malik almarhum. Pak Adam Malik meminta Pak Salatun jadi counterpart dari Mr. Hynek. Pada tanggal 16 dan 20 Desember 1976, diadakan konferensi pers yang diliput oleh TVRI. Liputan ini memberitakan tentang ceramah J. Allen Hynek di hadapan sejumlah perwira tinggi dan pejabat teras Departemen Hankam Republik Indonesia. Sementara tanggal 20 Desember 1976 di TVRI diadakan wawancara khusus dengan J. Allen Hynek yang menggugah perhatian para penggemar UFO saat itu. Saat itu dianjurkan kepada setiap orang yang menyaksikan UFO agar melaporkan kesaksiannya kepada pemerintah setempat atau LAPAN. Wawancara berlangsung bersama Bapak J. Salatun dengan Willy Karamoy dan juga Insinyur Tony Hartono almarhum yang memotret sebuah UFO di lepas pantai Cilamaya, Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 22 September 1975. Peristiwa di penghujung tahun 1976 itu menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia mempunyai kepedulian terhadap fenomena UFO ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saat ini? Apakah sudah tidak lagi membahas soal UFO ini? Terlebih, LAPAN saat ini seakan tak peduli dan tidak meyakini akan adanya UFO. Kita dapat mengetahui bahwa Bapak Adam Malik pernah terpilih sebagai Ketua atau Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-26 pada tahun 1971. Posisi Presiden PBB ini dipilih setahun sekali. Dari informasi yang ada di internet yang awalnya ditulis oleh seseorang yang bernama Steve Ormar, diketahui bahwa Pak Adam Malik mempunyai seorang asisten yang meneliti soal UFO. Asisten ini juga bekerja untuk Pak Adam Malik saat di PBB. Beliau adalah seorang wanita yang bernama Farida. Saya pernah melakukan kontak melalui email dengan Steve Omar yang tinggal di Hawaii dan bercerita tentang Ibu Farida ini. Melalui penelusuran di internet, saya menemukan sebuah cerita pengalaman seorang di Kanada bahwa seorang kenalan dari keluarganya yang datang ke rumahnya bernama Farida yang diketahui teman dari J. Allen Hynek meninggal saat berada di rumahnya itu. Hal itu terjadi pada tahun 1978. Dia menjelaskan tentang sosok Ibu Farida ini yang sesuai dengan gambaran yang ada tentang beliau.
Apa yang dilakukan oleh Ibu Farida dengan Pak Adam Malik di tahun 1971 dan 1972, di tulisan Steve Omar tersebut kita bisa mengetahui bahwa Februari 1972, diplomat PBB Farida yang menyelidiki UFO dan kontak-kontak awal UFO untuk Ketua Majelis Umum PBB waktu itu yaitu Bapak Adam Malik mengatakan kepada agen-agen departemen bahwa ia telah dihubungi oleh sebuah pesawat ruang angkasa yang mendarat dari planet Mars. Kontak yang dilaporkan tersebut terjadi di Gunung Mojave, California pada tahun 1971 dan diberitakan di surat kabar utama Republik Arizona. Dikemukakan oleh Steve Omar bahwa Farida mengatakan makhluk luar angkasa tersebut menawarkan untuk mengangkat seorang duta besar bagi konfederasi antar planet mereka. Dan kemudian mereka juga menawarkan pertukaran untuk duta besar makhluk luar angkasa bagi Majelis Umum PBB. Ini dalam rangka untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan bumi dan planet-planet lain. Namun, persyaratan-persyaratan perdamaian ini tidak dapat diterima oleh Dewan Keamanan dan pertukaran tersebut ditolak dalam sebuah pertemuan rahasia. Pak Adam Malik sendiri mendukung perjanjian dan pertukaran ini. Farida dan Adam Malik merasa frustasi karena usaha-usaha dari pihak PBB menghalang-halangi pertukaran ini, sehingga mereka kemudian mendatangi berbagai pihak dan mencoba membentuk sebuah dewan sipil untuk menangani masalah-masalah antar orang-orang bumi dan konfederasi antar planet dalam sistem tata surya ini. Kalau kita membaca hal ini, maka tampak jelas jika Bapak Adam Malik mengundang J. Allen Hynek ke Indonesia untuk bertemu dengan Pak Salatun, serta sejumlah perwira tinggi dan pejabat teras Departemen Hankam, bukanlah hal yang hanya dilakukan asal-asalan. Beliau pasti punya pertimbangan khusus untuk mempelajari secara serius tentang masalah UFO ini. Kita tahu bahwa pada tahun 1982, Pak Salatun menerbitkan sebuah bukunya tentang UFO yang berjudul UFO Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini. Banyak orang saat ini yang membaca judul buku tersebut menjadi heran mengapa UFO dianggap sebagai sebuah masalah, apa bahayanya dan apa alasannya. Tentu, jika kita menelusuri ke tahun-tahun sebelum buku ini diterbitkan, tentang apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Bapak Adam Malik serta kedatangan J. Allen Hynek berjumpa dengan para pejabat tinggi militer kita, jelas hal ini merupakan sebuah masalah yang serius. Tentu, tidak semua orang bisa tahu tentang apa yang sesungguhnya diketahui oleh pemerintah Indonesia tentang UFO. Berbagai pemerintah negara lain sudah membuka dokumen-dokumennya tentang UFO seperti Inggris, Brasil, dan lain-lainnya. Dokumen pelaporan tentang UFO di Indonesia juga bisa kita baca di dua buku karya Pak Salatun. Saat ini juga belum ada pensiunan pejabat tinggi militer kita yang mau berbicara terbuka soal UFO. Mungkin fenomena ini tidak lagi dianggap penting dan serius di Indonesia. Mungkin juga hal ini tidak menarik dibahas di situasi ekonomi dan politik saat ini. Akan tetapi, dengan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu itu, pemerintah Indonesia pernah peduli dan tahu tentang keberadaan fenomena UFO ini. Demikian dari saya mengharapkan bahwa makin banyak peneliti-peneliti UFO di Indonesia yang ingin mengungkap misteri ini agar bisa diketahui oleh lebih banyak orang dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya Nur Agustinus dari Peta UFO Indonesia.